Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min ladunka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan ya untuk pembelajaran Nahwu Muyassar pada kesempatan malam hari ini, dan kita sampai di halaman 47 ya. Dan insya Allah akan memasukkan inna dan kana ya, atau kana dan inna ke dalam jumlah yang ada pada soal ini gitu ya. Perintahnya adkhil kana wa inna fil jumalil atiyah. Masukkan kana dan inna pada kalimat-kalimat berikut ini. Gitu ya. Adkhil. Apa sih artinya adkhil? Nah, adkhil itu artinya jangan pakai hijau ya. Masukkan ya. Masukkan kana dan inna pada kalimat-kalimat berikut ini. Baik. Kita jawab secara lisan. Tafadhol dari Ukhti Hafsah. Nomor satu. Abuka maridun. Kalau kemasukan kana gimana? Kalau kemasukan inna gimana? Abuka maridun. Hmm. Kalau kemasukan Karena kana kalau masukkan abuka maridon. dibaca langsung pakai kana nggak apa-apa. Oh, Kana, karena abuka maridon. kana abuka maridun. Terus innanya Inna abaka maridun. inna abaka maridun. Mumtaz, sahih. Mumtaz. Baik. Tafadhol nomor dua, Ukhti Dewi. Karena ariba haroman. Tuh. Kana riba haraman. Terus Inna riba haramun. inna riba haram. Mumtaz. Ukhti Yulati nggak bisa jawab ya. Berarti kembali ke Ukhti Hafsah. Nomor tiga, silakan. Karena karena sholatu wajibatan. Mm-mm. Inna sholata wajibatun. Betul. Mumtaz. Kana sholatu wajibatan sama inna sholata wajibatun. Terus, tafadhal Ukhti Dewi. Empat. Karena al-mu'minuna Hmm. Mm-mm. Terus, faizuna. ulangi. Gitu. Oh, eh, karena al-mu'minuna faizina. Mm-mm. Jadi kasrah ya, Kak. Betul. Ulangi sekali lagi. Kana. Karena al-mu'minuna faizina. Mm-mm. Mumtaz. Betul. Terus, kalau inna, Inna al-mu'minina faizuna. sekali lagi. Inna innal ya. Innal mu'minina faizuna. Mm-mm. Mumtaz. Coba dibaca dari awal yang kana sama inanya. Kana, ulang lagi. Karena al-mu'minuna faizina. Mm-mm. Innal mu'minina faizuna. Baik.
Innal mu'minina faizun. Bas. Ukhtiasah nomor 5. Nomor 5 bisa. Karena al-mujtahidatu mahbubatin innal muhtahidati muh mahbubatun. Baik, sekali lagi. Karena Mm-mm. karena al mujtahidatu mahbubatin Mm-mm. eh mah ya betul, Betul, terus. mahbubatin innal mujtahidati mahbubatun. Betul. Eh, innal mujtahidati mahbubatun. Baik, nah. Apa innal mujtahidata? Mujtahidati ya. Baik, tunggu sebentar ya. Coba ya. Nah, kok jadi lupa? Terus sebentar. Ke Ukti Dewi dulu nggak apa-apa. Nomor 6. Karena al-qadhi adilan innal qadhi innal qadhi Mm-mm. adilun. Baik, sekali lagi. Karena al-qadhi adilan innal qadhi adilun. Mumtaz. Nah, baik, yang Ukti Hafsah tadi benar ya. Nah, innal mujtahidati mahbubatun. Betul tadi. Nah, Farana sedikit ragu tadi. Tapi betul. Ukti Dewi juga betul ya, nomor 6. Kembali ke Ukti Hafsah. Oh, kok gini? Nomor 7. Enggak. Oh, ini ya. Hmm, eh, gimana? Nomor ini dulu Kan deh. Bisa? karena lahum azaban Betul. inna lahum azabun. Innalahum adzabun mumtaz. Betul, betul. Sekali lagi diulangi jawabannya. Karena lahum azaban Mm-mm. inna lahum azabun. Betul. Terus nomor 8, Hafadhal Ukhti Dewi. Karena Ayo, ana karena sama Ana jadinya gimana? oh kuntu Hmm? rosibun. Korosibun kan Eh, kana. iya deh. Kuntu rosiban. Terus Hmm, Inna sama Ana jadinya gimana? inna eh inna sama ana. Gimana ya? Inna gitu. Apa ya? Yo, Apa ya? Innana. Inna nih. Oh, innani ya. Innani rosibun. Betul. Ulangi sekali lagi jawabannya dari ini. Kuntu rosiban. Innani rosibun. Mumtaz. Innani itu ada ya-nya nggak tak? Inna nih. Ada ya? Mm-mm. Bisa inna nih, bisa Innani. ini. Kan banyak di Quran ya. Di Quran ada ya-nya nggak? Hmm, ada ya? Ayo, di Quran ada ya-nya nggak? Ini bari umming Oh gitu. iya. In, Dibacanya ini apa?
ini bari gitu. Panjang kan ya? Ini. Mm-mm. Mm-mm. Baik, Jadi ini inani bisa, ini bisa gitu ya. betul. Bisa dua. Kalau inna nih, ya berarti yang pertama inna, terus sama ni-nya itu nun yang, kan nunnya tiga ya berarti ya. Inna, Mm-mm. inna kan tasdid ya. Tasdid itu kan berarti hurufnya double. Iya. Kamu kan belajar tajwid ya. Inna, nah, na, na, ini na sukun ini kan dia berarti nun sama nun gitu ya. Dua kan? Kan Oh, oh. tasdid. Iya. Tasdid berarti kan dua hurufnya aslinya. Nah, kalau ditambah ni, ini dan nun lagi ya tiga. Jadi inna nih tiga. Tapi kalau misal digabung, dijadiin satu nunnya di merger di sini. Ini gitu juga bisa. Ini gitu. Bisa aja di situ. Jadi nunnya berarti tiga di situ. Ini gitu. Baik, tafadhal selanjutnya. Mati asa fi baiti daifun. Karena fi baiti doifan. Inna fi baiti doifun. Inna fi baiti daifun. Karena hmm, karena doifan fi baiti gitu. Bukan karena fi baiti doifan jadinya. Karena doifan fi baiti gitu. Terus yang Kok dibalik inna. ya Ustaz? Mm-mm. Kemudian Karena yang inna fi baiti doifan gitu. Inna fi baiti doifan. Taib seperti itu. Kemudian yang terakhir ukti dewi lagi. Nahnu muslihun. Karena Karena sama nahnu gimana jadinya? eh kunna Mm-mm. musli muslihina. Mm-mm. Karena muslihina. Karena muslihina. Eh kunna kunna muslihina. Inna innana Betul. innana muslihuna. Betul. Innana muslihuna. Atau inna muslihuna. Itu juga bisa. Inna. Mm-mm. Banyak nggak di Al-Quran inna? Banyak. Mm-mm. Nah, jadi bisa inna, bisa innana. Paham. Baik, ulangi lagi sekali lagi jawabannya. Karena, eh, Kal kunna. kunna muslihina inna muslihuna. Mm-mm. Ada yang dibingungkan nggak? Nggak ada. Ada yang dibingungkan? Hmm. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Gimana? Ada yang dibingungkan nggak? Halo? Insya Allah enggak tahu. Nggak ada ya. Baik, kita lanjutkan kalau begitu ya. Nah, di sini Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah taala ya menuliskan sedikit sebenarnya tawabu. Tapi di sini beliau tidak menjelaskan ya. Jadi ini tidak ada penjelasannya. Tawabu, tawabu itu pengikut-pengikut gitu ya. Di sini dikatakan amat tawabu fasayati bayanuha fil majrurat ya. Adapun pengikut-pengikut ini nanti akan ada penjelasannya di majrurat, di bab majrurat, di bab isim-isim yang berharokat akhir kasroh. Jadi ya karena ini sekedar notif saja kita skip ya. Berarti nggak ada penjelasannya. Penjelasannya nanti di halaman-halaman selanjutnya.
Baik. Tawabi Khulasoh apa tawabu, Kak? apa? Tawabi apa tawabu? Tawabu. Bukan tawabi. Atawabi, afwan. Atawabi'u, afwan. Tawabi'u. Betul betul atawabi'u. Kok salah Hmm. saya nyebutnya. Atawabi'u. Tapi itu nanti pembahasannya nanti masih agak jauh mungkin. Kalau di kitab ini ya saya nggak tahu. Oh, Setajeng Musunya. Karena beliau bilang belum dibahas sekarang, dibahasnya nanti. Baik. Kemudian kita masuk sekarang ke khulasoh. Khulasoh itu ringkasan atau rangkuman gitu ya. Bisa juga kita tulis atau rangkuman gitu ya. Ya. Rangkuman isim-isim marfu. Ya, al-asma khulasatil asma'i al-marfu'ati. Gitu ya, khulasatul asma'il marfu'ati. Ringkasan ringkasan isim-isim atau rangkuman isim-isim yang marfu. Marfu berarti berharokat akhir dhammah Doma. gitu ya. Nah, jadi di awal kan kita udah bahas tuh di pertemuan-pertemuan yang lampau kita bahas banyak gitu kan. Nah, sekarang ada ringkasannya nih. Ya. Gimana ringkasannya? Di sini dikatakan pertama yang termasuk isim marfu adalah fa'il gitu. Fa'il berarti pelaku gitu ya. Pelaku yang disandarkan kepadanya fi'il gitu atau kata kerja. Nah, ya. Fa'il dibagi dua, ada fa'il dhohir sama fa'il dhamir. Fa'il dhohir maksudnya adalah isim terang gitu ya, nama terang gitu. Atau kayak Muhammadun ini kan nama terang ya, jelas ya Muhammad, kan jelas banget ya Muhammad gitu. Atau dia apa namanya isim yang pakai al misalnya, ya intinya tertulis secara langsung sebagai sebuah kata benda itu tertulis secara langsung. Beda sama domir, domir itu kata ganti, jadi diganti pakai apa namanya kata ganti, nggak secara langsung gitu. Contohnya di sini tuh kotuk semua ya, tuh misalnya. Bisa juga tum, ya misalnya. Kalian kan belum rinci sebenarnya. Kalian itu bisa bisa ini bisa Muhammad, Khalid sama siapa? Mahmud misalnya kan 3 orang misalnya kan. Nahnu misalnya kan. Sa'alna misalnya kita. Nah, kita ini kan sebenarnya terdiri dari beberapa orang gitu kan. Nah, seperti itu loh. Jadi kata ganti domir gitu ya. Nah, jadi ada fa'il dohir sama fa'il domir. Kemudian yang kedua adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Ini ketika fi'ilnya majhul, gitu ya. Naib artinya kan pengganti, pengganti fa'il. Ini sebenarnya kita murojaah saja, pengganti fa'il, ya. Su'ila an-nabiyyu, ditanya, gitu ya. Siapa yang ditanya? Nabi, gitu ya. Kemudian umir tuh, saya diperintah, diperintah. Su'il tuh, su'il tak, kamu ditanya. Baik. Naibul fa'il juga sama seperti fa'il ya. Dia dibagi dua, dohir sama domir. Gitu ya. Dohir berarti isim langsung seperti ini. Kalau domir berarti yang ya seperti ini bentuknya. Ya. Yaitu kata ganti. Tatuma, tumti, tuma, tunna gitu ya. Kakuma, kumki, kuma, kunna gitu ya. Insya Allah jelas. Bukan kakumakum ya, Afan. Eh kalau kakumakum itu bukan masuk ke domir ini yang jadi fa'il bukan, tapi tatumatum ya yang tatumatum. Kalau kakumakum itu masuknya ke ini domir mutasil tapi yang gandengnya sama isim bukan sama fi'il. Taib.
Mubtada juga sama. Ya, yang ketiga adalah mubtada. Mubtada itu isim yang ada di awal jumlah ismiyah. Ini sudah kita bahas. Jauh banget ya. Mubtada ada dua juga. Dohir sama domir. Ya, dohir ini sama kayak gini. Ahmad, Ali. Gitu ya. Ini kan dohir ya. Atau uh, al-ustad misalnya. Al-ustadu jamilun. Nah, berarti al-ustad ini mubtada zohir gitu ya. Jamilun sebagai khobar gitu ya. Nah, sementara kalau domir itu pakai kata ganti ya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Seperti itu insya Allah jelas. Baik. Kemudian khobar. Khobar ini yang pembagiannya lumayan banyak. Ada khobar mufrad. Mufrad berarti cuma kata tunggal gitu. Mufrad gitu ya. Mufrad gitu ya. Mufrad berarti cuma kata tunggal. Contohnya al-waladu mujtahidun. Mujtahidun ini kan khobar ya. Tapi kan dia tunggal kan. Cuma satu kata tok ini kan. Seperti ini. Baik. Nah, ini namanya khobar mufrad. Nah, sementara yang ghairu mufrad atau yang tidak mufrad ya, selain mufrad ya, itu dibagi jadi empat. Ada khobar jumlah ismiyah ya. Ini kita sebut saja jumlah ismiyah ya, jangan jumlah mubtada wal khabar. Jumlah ismiyah gitu aja sih sebenarnya. Lebih mudah gitu sih. Tapi nggak apa-apa kalau mau didefinisikan jumlatul mubtada wal khobar. Cuma nanti bingung lagi. Khobar, jumlatul mubtada wal khobar. Kan itu. Kalimatnya jadi kayak ngulang-ngulang. Lebih baik jumlah ismiyah. Khobar jumlah ismiyah. Kemudian ini khobar jumlah fi'liyah gitu ya. Nah gini kan ringkas. Baik, contohnya di sini untuk khobar jumlah ismiyah ada aliyun. Ini mubtada aliyun. Ya. Nah khobarnya yang mana? Khobarnya adalah kalimat abuhu ghaniyun. Abuhu ghaniyun. Ya. Abuhu ghaniyun ini adalah khobar jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena khobarnya itu susunan dari mubtada dan khobar. Gitu. Aslinya begitu. Tayyib. Abuhu ini kan isim ya, bapaknya. Ini sebagai mubtada ya, mubtada. Nah, ini ghaniyun sebagai khobar. Kalau misal kita rincikan, aliyun ini adalah mubtada marfu wa alamatu rafihi dan tanda rofaknya adalah dhammah gitu ya. Kemudian abuhu ini adalah mubtada. Ya, mubtada asani, ya mubtada yang kedua, marfu, ya. Ini namanya mubtada berarti kan marfu ya. Marfu wa alamatu rafihi al waw dan tanda marfu'nya dengan waw. Kenapa? Li'annahu minnal asma'il khamsah. Karena dia adalah asma'ul khamsah. Kemudian hu di situ sebagai domir muttasil mabni, ya, domir muttasil mabni fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Ya. Di dalam kedudukan majrur sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih untuk mana? Untuk abu. Abu nyandar kepada hu gitu. Hu-nya sebagai mudhaf ilaih. Ghaniyun sebagai khobar. Khobarul mubtada marfu wa alamatu rafihi atamma. Khobar mubtada marfu dan tanda marfu'nya dengan dhammah gitu ya. Wal jumlah abuhu ghaniyun. Nah, gitu nanti. Wal jumlatu abu ghaniyun fi mahalli raf'in khobar. Itu. Fi mahalli raf'in khobarul mubtada al-awwal. Ya. Dan kalimat abuhu ghaniyun ini dalam kedudukan sebagai khobar untuk mubtada yang pertama, yaitu Ali, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah khobar jumlah fi'liyah. Yang kedua adalah khobar jumlah fi'liyah. Contohnya di sini al-maridu
Yad'ufu badanuhu. Al-maridu, ya, orang yang sakit itu, ya, yad'ufu. Ya, yad'ufu artinya lemah, ya, badanuhu badannya. Gitu ya. Al-maridu sebagai mubtada karena dia isim pertama yang ada di awal jumlah. Kemudian badanuhu, ya, badannya, eh jadi ke sana kan. Yad'ufu dulu ya. Yad'ufu dia sebagai fiil, ya. Fiil, yad'ufu artinya lemah. Lemah, ya. Iya. Orang yang sakit lemah badan. Ya, badanuhu artinya badan. Baik. Al-maridu ini sebagai mubtada tadi ya. Kemudian yad'ufu badanuhu sama tadi ya. Kalau mau dirincikan yad'ufu berarti fi'il mudhari marfu wa alamatu rafihi at-dhammah. Fi'il mudhari marfu dan tanda marfu'nya adalah dhammah. Gitu ya. Karena ini kan dhammah. Akhirannya dhammah. Wal fa'il dan fa'ilnya domir mustatir yaitu kata ganti yang tidak nampak. Ya. Takdiru huwa yang kembalinya kepada kata ganti huwa gitu. Kan yad'ufu. Yad'ufu pakai ya depannya. Berarti kan huwa yad'ufu. Huma yad'ufani kan gitu ya. Hum yad'ufuna. Yad'ufu berarti fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa. Taib. Nah, badanuhu ya. Badan eh misalnya ini sebagai fa'il ya. Juga ya fa'il fa'ilun marfu wa alamatu raf'i dhammah. Kemudian hu sama ya. Jadi kalau misal ada domir yang gandeng seperti itu tuh i'rabnya sebenarnya sama. Domir muttasil mabni fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nah, kemudian setelah selesai sampai situ kita katakan yad'ufu badanuhu ya, jumlah yad'ufu badanuhu fi mahalli raf'in khabar fi mahalli raf'in khabar eh, seperti itu fi mahalli raf'in khabar. Khabar dari kata apa? Dari kata al-maridu gitu. Karena dia sebagai penjelas untuk kata al-maridu. Tayyib, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga jenis khobar adalah al-jar dan majrur. Ya. Atau dikatakan syibhul jumlah sebenarnya. Nah, syibhul jumlah ini dibagi dua, ada jar majrur sama dzaraf. Tayyib, jar majrur contohnya. Abuka fil masjidi. Abuka, ayahmu ya. Ayahmu. Ayahmu ini sebagai mubtada, kemudian fil masjidi sebagai khobar. Kalau kita jelaskan i'rabnya satu persatu, maka abuka berarti mubtada marfu wa alamatu rafihi al-waw, mubtada marfu dan tanda rafa'nya atau tanda marfu'nya adalah waw li'annahu minal asma'il khamsah karena dia termasuk ke dalam asma al khamsah. Kaf di sini ka ya ka domir muttasil babni fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Jadi kalau ada domir yang gandeng itu i'rabnya sebenarnya sama seperti itu. Fi harfu jar gitu ya. Kemudian al-masjidi isim majrur bi fi ya. Isim majrur dengan fi ya. Wa alamatu jarrihi al-kasr dan tanda majrurnya adalah kasrah. Ini kan ada kasrah ya di akhir. Baik. Wal jumlah fil masjidi wa syibhul jumlah wa afan. Wajar dan wa majrur gitu. Atau kita sebut wa syibhul jumlah fil masjidi gitu. Atau kita sebut wal jar wal majrur fil masjidi gitu juga bisa. Fi mahalli raf'in khabar. Di dalam kedudukan sebagai khobar. Khobar untuk kata apa? Untuk kata abuka. Gitu. Taib. Kemudian dzaraf. Tadi adalah dzaraf. Dzaraf ini kemarin bagi dua.
Ada dzaraf zaman sama dzaraf makan, gitu ya. Dzaraf zaman keterangan waktu, dzaraf makan keterangan tempat. Baik. Contohnya di sini ada al-ustadzu. Al-ustadzu mubtada jelas. Kemudian amama. Nah, amama ini apa? Dzaraf makan. Ya, karena artinya di depan. Ini kan menuju ke arah atau menerangkan keterangan arah gitu ya, keterangan tempat. Di depan ya. Di depan apa? Al-bait rumah. Ya. Berarti amama, ya, dzarfu zaman, eh dzarfu zaman, mabni, ya, alal fath gitu. Mabni dengan fathah misalnya. Kemudian al-baiti, al-baiti berarti mudhaf ilaih majrur, ya, karena dia sebagai idhofah dari kata amam gitu ya. Mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarhi al-kasrah. Mudhaf ilaih yang majrur dengan kasrah seperti itu. Kemudian kita katakan wal jumlatu atau wa jumlatu amamal baiti, atau bukan jumlah ya. Wa syibhul jumlah amamal baiti gitu. Wa syibhul jumlah amamal baiti fi mahalli raf'in khabar. Ya. Jadi dan syibhul jumlah amamal baiti itu berada di dalam kedudukan sebagai khobar. Khobar untuk kata apa? Khobar untuk kata al-ustadzu. Gitu. Seperti itu. Baik. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Tidur ya? Tidak ada Ustadz. Tidak Nanti ada. diulang lagi di Oh, iya. Baik, baik. Yang lain gimana? Muti Dewi? Belum tuh. Baik. Bingung apa enggak nih? Insya Allah enggak Ustadz. Masih. Harus diulang lagi di rekaman Ustadz. Terus ulang lagi ya. Iya. Nah, Tenang sih dengernya tapi ya harus pelan-pelan. oh gitu. Iya. Baik, baik. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya kalau yang apa namanya bahasa-bahasa Arab itu memang di sini nggak ada sih. Di Ustadz Aceng itu nggak ada. Jadi kalau mau ini itu ada di silsilah sebenarnya. Di Nahwu silsilah itu ada. Baik. Nanti kalau ini sudah selesai kita segera pindah ke silsilah. Ya. Jadi bisa penerapan sekalian belajar mengi'rab gitu langsung seperti itu gitu ya. Nah, baik. Ini waktu qadarullah sudah habis ya. Insya Allah yang isim kana dan yang lainnya nih kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini ada ya, padahal penjelasannya di sini nggak ada maksudnya. Ini kan nggak ada penjelasannya ya, tawabi ya. Tapi kok di khulaso kok dimunculkan ya. Ada naat, kemudian ada ataf, ada taukid sama badal gitu. Padahal belum ada ini. Penjelasannya di sebelum-sebelumnya kan kita belum bahas ini, belum ada itu. Ini loh. Tadi Ustadz Aceh yang di bagian atas bilangnya apa namanya? Kita bahas nanti di bagian majmurat. Tapi di sini sudah dicantumkan tapi di halaman selanjutnya. Agak kaget ini saya. Baik, sementara kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita bahas yang khulasoh yang kelima tentang isim kana dan juga khobar inna. Kok khobar inna sih? Ya. Isim kana dan khobar inna ya. Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan untuk malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Waalaikumsalam. Ustadz. Nah, ya. Jazakallah khair Ustaz.